Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 26 Juni 2023. Menasihati atau menghakimi. Kutipan dari Matius 7 ayat 1-2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sobat Katolikana, seorang karyawan selalu datang terlambat. Dia mendapat teguran dari teman kantor yang juga sahabatnya. Reaksinya, "Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi," katanya sambil berlalu tanpa merasa bersalah. Sahabatnya yang mendapat tanggung jawab memegang divisi sumber daya manusia bermaksud memotivasi si jagoan telat untuk memperbaiki diri, mengingat sebentar lagi akan ada evaluasi kinerja karyawan. Perilakunya yang tidak mau berubah membuatnya mendapat surat peringatan atau SP. Selain itu, kebiasaannya tidak menghargai waktu juga terjadi pada pekerjaan. Timnya sering pontang-panting karena hasil kerjanya selalu melanggar batas waktu. Keterlambatan penyelesaian tugas yang berulang-ulang membuat rekan-rekan dalam tim menjulukinya sebagai koruptor waktu. Ejekan karena dia mengambil waktu dari teman kerja yang berkewajiban melanjutkan hasil kerjanya. Melihat hal tersebut, sahabatnya berupaya menyadarkan sang koruptor waktu untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa berprestasi. Bukannya berubah, dia justru menuduh teman-teman dalam timnya tidak mau bekerja sama. Dia juga beranggapan bahwa semua orang di kantor menghakiminya. Menurut keyakinannya, sesama orang berdosa tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim bagi orang lain. Hanya Tuhan yang layak dan memenuhi kriteria untuk berada pada posisi sebagai hakim. Pada Injil yang ditulis oleh Matius, Yesus memang melarang kita menghakimi karena akan ada yang menjadi terdakwa. Selanjutnya ada vonis bersalah, lalu ada penghukuman. Larangan Yesus tersebut perlu dikaitkan pada beberapa ayat berikutnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Kata-kata Yesus yang mengizinkan kita menilai, menganalisa dan mengkritisi orang-orang yang menyimpang dari ajarannya. Dua ukuran yang dipakai Yesus untuk menilai orang yaitu keadilan dan belas kasihan. Dalam hal itu, rekan-rekan kerja si koruptor waktu mendapat ketidakadilan sebagai dampak dari keterlambatannya. Dia menyiksa mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat. Dapat dipastikan bahwa hasil kerja tim tidak maksimal, meskipun diperjuangkan dengan tidak tidur semalaman. Untuk ukuran belas kasihan, terlihat pada sikap sahabat si koruptor waktu. Dia memberi nasihat agar kinerja sang koruptor waktu menjadi baik dan dapat berprestasi sehingga karirnya bisa berkembang, tidak bermaksud menghakiminya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus panutan kami, ingatkan kami selalu untuk tidak menghakimi dan menghukum orang lain. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu, agar bisa menjadi pejuang keadilan yang penuh kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.